Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya ini bisa melanjutkan video yang Goblin Slayer kemarin. Setelah 1 bulan itu nggak dilanjutin. Dan setelah saya cari-cari, memang tidak ada nama karakter khusus di Goblin Slayer ini. Ya di fandomnya aja dia cuman ngasih kayak nama pahlawan tombak ataupun yang lain. Jadi memang namanya ini memang nggak ada sih sebenarnya. Jadi saya mungkin agak sedikit bingung ngasih namanya. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan cerita Goblin Slayer di part 2 sampai terakhir ini. Jangan lupa siapkan makanan kalian, minuman kalian, atau apapun itu yang bisa kalian makan. Yuk, let's go! Cerita berlanjut dengan menampilkan kegiatan sehari-hari Goblin Slayer di pagi hari. Di sini kita diperlihatkan tempat tinggal sang Goblin Slayer yang ternyata ia menumpang tinggal di tempat teman masa kecilnya beserta pamannya. Tidak seperti petualang lain yang bangun kesiangan, sang Goblin Slayer bangun amat sangat pagi. Setelah menjalankan sholat subuh dan ngopi di pagi hari, ia melanjutkan kegiatan rutinnya di pagi hari, yaitu mengecek lingkungan sekitar, memastikan tidak ada jejak kaki goblin ataupun barang yang rusak akibat ulah para goblin. Perlu diketahui, biasanya goblin bergerak di malam hari dan di waktu petang hingga pagi dini hari. Bagi goblin, malam hari adalah siang hari bagi mereka, dan siang hari untuk kita adalah malam hari untuk mereka. Jadi, semisal ada teman Anda yang lebih aktif di malam hari, perlu diwaspadai. Jangan-jangan mereka adalah goblin. Setelah selesai mengecek lingkungan sekitar, ia tak lupa untuk sarapan pagi agar lebih bertenaga dan kuat dalam mengarungi petualangan. Kemudian ia bergegas untuk pergi ke kota bersama teman masa kecilnya yang akan menjual hasil peternakannya. Sesampainya di guild, petualang lain pada umumnya akan menghubungi resepsionis dan merasa excited dengan quest yang akan dibagikan. Namun berbeda dengan sang Goblin Slayer. Dia hanya duduk di pojok guild ditemani oleh Siti. Karena ia tahu quest Goblin biasanya pasti tidak akan ada yang mengambil. Di sini kita diperlihatkan bahwa ternyata sang Goblin Slayer adalah salah satu petualang peringkat silver di kota ini. Di mana dari 10 peringkat yang ada, dia berada di tingkat ketiga, yang berarti ia adalah salah satu petualang yang sangat mumpuni. Namun karena hobinya yang hanya menerima quest mengenai pembasmian goblin, ia pun dipandang sebelah mata oleh orang-orang di guild itu. Saat quest dibagikan, para petualang pun berebut mengambil quest yang menarik bagi mereka. Beberapa waktu berlalu, akhirnya para petualang lain sudah pergi menjalankan quest mereka masing-masing. Kini, Goblin Slayer pun mendatangi meja resepsionis untuk meminta quest berburu goblin. Sempat ada salah satu pemula yang mengambil quest membasmi goblin. Siti dengan trauma yang masih baru meminta sang Goblin Slayer untuk membantu mereka. Namun ketika mendengar komposisi dari tim petualang itu, sang Goblin Slayer pun menolak. Karena menurutnya komposisinya sudah pas. Dan lagi pula, petualang memiliki kendali penuh atas keputusan yang sudah mereka ambil. Akhirnya ia pun mengambil quest lain dan segera menuju ke tempat itu. Di sela-sela misi, akhirnya kita diberitahu kenapa sang Goblin Slayer sangat-sangat membenci terhadap para goblin kunyuk itu. Dahulu, sewaktu kecil, di desanya pernah diserang oleh gerombolan goblin dan tak ada satu petualang pun yang datang untuk membantu desanya. Hingga pada akhirnya desanya pun lenyap karena serangan goblin itu. Dan menyebabkan satu-satunya keluarga yang ia punya, yaitu kakak perempuannya, kehilangan nyawa akibat ulah para goblin. Goblin Slayer yang masih kecil tak berdaya untuk membantu kakaknya. Ia hanya bisa menahan tangis di balik lemari melihat kakaknya dihabisi dan dipermainkan oleh para goblin kunyuk itu. Dan ia pun bertekad untuk membalaskan dendam kepada para goblin itu. Kembali pada saat ini ketika ia menjalankan misi menghabisi goblin, dengan tanpa ampun ia pun membakar sarang goblin itu tanpa tersisa satu pun sama sekali. Setelah berhari-hari tidak kembali ke peternakan, akhirnya ia pulang dari menjalankan misinya. Beberapa hari kemudian, suasana guild menjadi gempar karena kedatangan 3 sosok asing. Seorang High Elf, Dwarf, dan Lizardman. Kedatangan mereka bukan untuk mengambil misi biasa, melainkan mencari satu nama, yaitu Goblin Slayer. Perdebatan kecil sempat terjadi hingga akhirnya sosok yang mereka cari muncul dari balik pintu. Goblin Slayer yang datang bersama Siti, tatapannya dingin seperti biasa. Ya, karena pakai topeng sih sebenarnya. Tujuan ketiga petualang itu pun terungkap. Mereka datang untuk membicarakan sebuah misi khusus, misi yang hanya bisa ditangani oleh sang Goblin Slayer. Tanpa basa-basi, mereka berempat segera pergi menuju ke ruang rapat di guild, meninggalkan Siti sendirian di aula. Sesampainya di ruang rapat, High Elf tak mampu menyembunyikan keraguannya. Tatapannya menilai Goblin Slayer dari ujung kepala hingga ujung kaki. Zirahnya kusam, peralatannya usang, jauh dari kesan petualang hebat. Ia pun terang-terangan meragukan kemampuan sang Goblin Slayer. Namun Goblin Slayer menanggapinya dengan santai.
Ia menjelaskan bahwa semua perlengkapannya memang dirancang khusus untuk memburu para goblin itu. Zirah lusuh itu bukan tanda kelemahan, melainkan strategi. Bau besi dibuat samar untuk mengelabui penciuman goblin yang sangat tajam. Pedang pendek dan perisai kecil yang ia gunakan pun bukan pilihan sembarangan. Senjata itu memungkinkannya bergerak dengan cepat dan efisien di dalam gua sempit tempat para goblin biasa membangun sarang. Kemudian mereka pun mengungkapkan tujuan sebenarnya, mencari Goblin Slayer. Dunia tengah berada di ambang kehancuran. Raja Iblis telah bangkit dan hanya segelintir petualang terpilih saja yang mampu menghentikannya. Mereka pun meminta Goblin Slayer untuk bergabung dalam misi besar demi menyelamatkan dunia. Namun jawabannya datang tanpa ragu. Goblin Slayer jelas menolak. Penolakan itu seketika menyulut amarah sang High Elf. Baginya, ini mungkin pertarungan penentuan nasib dunia. Bagaimana mungkin seorang menolak melawan Raja Iblis ketika kehancuran tinggal menunggu waktu? Dengan nada tenang dan nyaris tanpa emosi, Goblin Slayer pun menjawab, "Percuma menyelamatkan dunia jika desa-desa tetap hancur diserang goblin." baginya, ancaman terbesar bukanlah dari Raja Iblis, melainkan dari goblin-goblin yang setiap malam merampas nyawa, rumah, dan keluarga orang-orang kecil yang tak pernah dianggap. Itu tujuan utamanya, tujuan satu-satunya, dan tujuan itu tak akan goyah bahkan jika Raja Iblis benar-benar menghancurkan dunia ini. Gimana sih ini sang Goblin Slayer nih? Agak gimana juga ini dia pemikirannya nih. Di tengah keributan itu, sang Lizardman akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa misi kali ini bukan sekedar tentang Raja Iblis, melainkan sebuah desa elf tengah diserang, bukan hanya oleh pasukan Raja Iblis, melainkan juga oleh segerombolan goblin yang ikut membantai tanpa ampun. Mendengar kata goblin, sikap Goblin Slayer pun berubah. Tanpa menunggu penjelasan yang panjang, ia langsung meminta peta lokasi sarang goblin tersebut. Tidak ada pertanyaan tentang imbalan, tidak ada diskusi lanjutan. Goblin Slayer berbalik dan langsung beranjak pergi. Ketiga petualang itu hanya saling berpandangan, jelas merasa kebingungan. Tanpa pilihan lain, mereka pun langsung bergegas menyusul sang Goblin Slayer. Bersama Siti, serta ketiga petualang dari ras berbeda itu, Goblin Slayer akhirnya bergerak menuju markas para goblin. Sesampainya di markas para goblin, kabut tipis masih menyelimuti tempat itu. Tanpa aba-aba panjang, sang High Elf langsung mengangkat busurnya. Dua goblin dan satu serigala langsung roboh bahkan sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Dengan langkah yang mantap dan momen yang sangat epic, mereka pun menyerbu markas goblin dengan penuh keganasan. Perburuan pun akhirnya dimulai. Di sepanjang lorong sarang, Goblin Slayer memimpin dengan kehati-hatian yang sangat ekstrim. Setiap langkah diperhitungkan, setiap sudut diawasi. Ia tahu betul sarang goblin selalu dipenuhi jebakan licik untuk mengecoh dan membantai petualang yang ceroboh. Saat tiba di sebuah persimpangan gelap, sang elf tiba-tiba mengangkat tangan dan memberi isyarat untuk berhenti. Dengan pendengaran setajam orang yang sedang menguping gosip paling panas, ia pun berbisik bahwa di sebelah kiri banyak sekali goblin berkumpul. Sang dwarf yang mahir membaca alam pun setuju, karena dari jejak kaki, bau, dan arah goresan tanah terlihat jelas bahwa para goblin sering bergerak ke sebelah kiri. Namun Goblin Slayer memilih jalan sebaliknya. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk bergerak ke sebelah kanan. Keputusan itu membuat yang lain heran, tapi insting Goblin Slayer tidak pernah salah. Di ujung lorong sebelah kanan, mereka menemukan pemandangan yang sangat menjijikan dan memilukan. Seorang High Elf wanita disekap, tubuhnya penuh luka, darah kering menempel di kulitnya. Bau busuk goblin bercampur rasa putus asa memenuhi ruangan itu. Tanpa ragu, Goblin Slayer pun langsung menyerang ke arah wanita itu. Teman-temannya tersentak, ia mengira akan menghabisinya. Namun di detik yang sama, di balik tubuh sang elf, seekor goblin bejat muncul memanfaatkan Sandra sebagai umpan licik. Tapi rencananya jelas gagal. Satu tebasan bersih, mamam goblin. Syukurin kamu. Setelah memastikan elf itu selamat, mereka pun bergerak menuju ruang utama. Namun di sanalah masalah sebenarnya menanti. Puluhan goblin telah berkumpul di tempat itu. Sejenak situasi terasa buntu. Namun Goblin Slayer yang hidupnya sudah khatam dengan dunia pergoblinan, dan tentu saja ia sudah memiliki sebuah rencana. Sementara itu Siti dan sang dwarf langsung merampalkan mantra tidur. Efeknya benar-benar instan. Para goblin kunyuk itu langsung tumbang kembali satu persatu, tertidur pulas tanpa sempat melawan. Alhasil Goblin Slayer dan timnya bisa membereskan mereka dengan sangat mudah. Sesaat mereka melangkah maju menuju lorong berikutnya, tiba-tiba bangunan dari sarang bergetar hebat dan sebuah aura bengis menyelimuti lorong di depan mereka. Dan benar saja, dari dalam kegelapan muncullah sesosok orge raksasa. Tanpa basa-basi dan tanpa aba-aba, orge itu langsung menyerang menggunakan sihir api super dahsyat ditembakkan ke arah mereka.
Namun dengan refleks yang sangat cepat, Siti segera merampalkan mantra pertahanannya. Sebuah penghalang sihir muncul di depan mereka. Tapi masalahnya, serangan orge itu terlalu kuat. Retakan mulai muncul di penghalang Siti. Api terus menghantam tanpa ampun. Di detik-detik yang kritis, Siti memaksakan diri untuk memperkuat sihir pertahanannya. Dan akhirnya, api itu berhasil ditahan. Namun keberhasilan ini harus dibayar dengan mahal. Karena mana Siti terkuras habis dan tubuhnya gemetar. Ia pun hampir kehilangan kesadaran di tempat. Kesempatan emas itu langsung dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Tanpa ragu mereka menggempur sang raksasa goblin itu dengan jurus andalan mereka masing-masing. Panah, kapak, sihir menghantam tubuh raksasa itu bertubi-tubi. Namun sang orge mendaratkan serangan telak ke arah Goblin Slayer. Tubuhnya terpental menghantam dinding dengan sangat keras. Ia pun tak sadarkan diri dan rekan-rekannya langsung panik. Di saat bersamaan mereka tetap berusaha untuk menahan orge agar tidak mendekat. Siti segera berlari menghampiri sang Goblin Slayer. Perlahan Goblin Slayer pun siluman. Perlahan Goblin Slayer pun siuman. Ia pun meminta Siti untuk mengambilkan potion di tasnya. Dan tentu saja ini Goblin Slayer. Bukannya mundur atau beristirahat, setelah dihajar seperti itu, tekadnya justru semakin membara. Sementara itu sang orge mulai tertawa dengan sombong karena berhasil mendaratkan serangan telak ke arah Goblin Slayer. Dengan penuh percaya diri tingkat dewa, orge itu kembali merapalkan sihir api. Kali ini sihirnya jauh lebih besar dan jauh lebih menghancurkan. Rekan-rekannya pun panik. Siti sudah tak sanggup berdiri. Mananya habis, tidak ada lagi pelindung sihir. Di titik keputusasanya itu, tiba-tiba tubuh sang orge terbelah dengan cara yang mengenaskan. Ternyata Goblin Slayer baru saja mengaktifkan sebuah gulungan sihir. Gulungan yang terhubung langsung dengan dasar laut. Tekanan air laut yang sangat luar biasa menghantam tubuh orge dan membelahnya dengan sangat mudah. Lalu Goblin Slayer pun mendaratkan serangan pamungkasnya untuk mengalahkan sang orge. Misi pun selesai. Tak lama kemudian, kelompok elf dari wilayah itu datang untuk menjemput mereka. Desa pun selamat, sarang goblin dimusnahkan, dan satu lagi ancaman berakhir di tangan sang Goblin Slayer. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah ke tempat dua petualang pemula yang sedang menjalankan misi sederhana, yaitu menghabisi tikus di gorong-gorong. Kedengarannya mudah kan? Saat sang pendekar pedang menebas salah satu tikus, pedangnya malah nyangkut di tubuh sang tikus. Dengan wajah yang panik dan penuh penyesalan, mereka akhirnya terpaksa kabur meninggalkan pedang satu-satunya yang ia punya di dalam gorong-gorong itu. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan kondisi sang Goblin Slayer yang sudah berangsur pulih membaik setelah menerima hantaman telak dari orge. Ia kembali berdiri seperti biasa, seolah kejadian kemarin cuma luka gores saja. Ia pun bertemu dengan Siti yang dengan wajah super bangga memamerkan kabar bahagia. Siti baru saja lulus dari ujian kenaikan pangkat dari peringkat 10 ke peringkat 9. Kemudian kita kembali lagi ke tempat kedua petualang pemula itu. Mereka berdua mencoba meminta pinjaman pedang ke para petualang. Siapa tahu ada yang punya senjata nganggur tidak terpakai. Tapi bukannya mendapat pedang, mereka malah diberi sebuah lilin sihir. Lilin ini punya fungsi unik, yaitu semakin terang apinya, berarti posisi pedang pemiliknya semakin dekat. Karena tidak menemukan solusi, kedua petualang pemula itu akhirnya bertanya kepada resepsionis tentang cara mengalahkan tikus got raksasa yang menjadi masalah mereka. Resepsionis pun menyarankan coba tanya ke petualang saja. Kebetulan di sana ada Goblin Slayer. Awalnya kedua petualangan itu kelihatan canggung. Maklum, sebelumnya mereka sempat ngomel dan meremehkan sang Goblin Slayer. Tapi resepsionis langsung menenangkannya. Tenang saja, dia tidak mungkin tersinggung. Dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertanya. Tanpa basa-basi, Goblin Slayer pun langsung memberi sebuah solusi praktis. Gunakan gada. Tidak bisa menebas, tapi cukup untuk melukai. Simple, efektif, dan tanpa drama tentunya. Setelah selesai memberikan saran, Goblin Slayer pun bersiap meninggalkan guild seperti biasa. Namun saat tepat di depan pintu, resepsionis pun memanggilnya. Ia meminta Goblin Slayer untuk menjadi pengawas ujian kenaikan pangkat bagi para pemula. Awalnya Goblin Slayer menolak itu karena tidak ada hubungannya dengan Goblin. Tapi karena merasa kasihan, ia pun menerima tawaran itu. Di sisi lain kita kembali ke dua petualang pemula itu. Akhirnya mereka kembali masuk ke gorong-gorong, bermodal lilin sihir dan gada senjata rekomendasi langsung dari Goblin Slayer. Mereka memberanikan diri mencari kembali pedang yang sempat mereka tinggalkan. Awalnya masih aman, tapi semakin mereka masuk ke dalam, api lilinnya semakin besar. Dan itu berarti pedangnya sudah sangat dekat dengan mereka. Namun, tepat saat itu ya, dari langit-langit jatuh gerombolan kecoa raksasa. Kecoa yang besar sekali, hitam, dan jumlahnya sangat banyak. Dan seperti manusia normal pada umumnya, kedua petualangan ini langsung lari kalang kabut. Tapi masalahnya, semakin mereka kabur, api lilinnya semakin panas. Yang berarti kemungkinan besar
Pedang itu ada di dalam salah satu perut kecoa itu. Akhirnya dengan wajah pasrah bercampur trauma, mereka memutuskan untuk melawan. Lilin sihir langsung dilempar ke tengah kerumunan kecoa itu, bersamaan dengan salah satu petualang yang merapalkan sihir petir. Masalahnya, namanya juga kecoa. Mereka bandel, tebal, dan susah sekali mati. Apalagi ini versi raksasa. Serangan mereka tidak terlalu mempan. Tapi, entah bagaimana ceritanya, mungkin karena keberuntungan pemula, mereka pun berhasil keluar dari gorong-gorong dan mengambil pedang miliknya. Sementara itu, Goblin Slayer yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pengawas ujian, keluar dari ruangan itu. Namun, belum sempat benar-benar pergi, ia kembali menghampiri sang resepsionis, menyerahkan sebuah surat dengan stempel kerajaan. Dan ini bukan sebuah surat biasa. Stempel kerajaan berarti sebuah quest khusus, misi tingkat tinggi, sangat penting. Dan kliennya kali ini adalah salah satu pahlawan kerajaan, sang putri pedang, dan uskup besar dari dewa tertinggi. Di hari berikutnya, Goblin Slayer kembali datang ke guild. Kali ini bukan untuk mengambil quest, tapi untuk menyampaikan sebuah misi penting pembasmian goblin di kota air. Ia menyampaikan kepada rekan-rekannya kemarin yang membantunya mengalahkan orge. Namun seperti biasa, cara komunikasi Goblin Slayer yang super to the point, kaku, dan tanpa basa-basi langsung menuai komentar dari mereka. Tapi karena mereka sudah hafal dengan watak Goblin Slayer, semuanya cuma saling pandang lalu mengangguk maklum. Bahkan mereka justru memujinya karena bagi mereka berarti itu adalah suatu hal yang besar. Ia bersedia berpetualang bersama, bukan bertindak sendirian seperti biasa. Namun tentu saja sang elf tidak langsung menerima begitu saja. Ia memberikan sebuah syarat-syarat terlebih dahulu. Goblin Slayer pun mengiyakan tanpa banyak bertanya. Dan disinilah Siti ikut nimbrung dan menambahkan syarat tambahan. Tidak boleh menghabisi goblin dengan cara-cara tertentu. Setelah semua kesepakatan dibuat, rombongan ini pun langsung berangkat menuju kota air. Tak butuh waktu lama, begitu sampai, Siti dan rekan-rekannya langsung terpukau dengan keindahan kota tersebut. Bangunannya megah, kanal air yang mengalir dengan tenang, suasana kota yang terasa begitu hidup. Namun di balik keindahan itu tersimpan sebuah kegelapan. Goblin Slayer pun menjelaskan bahwa klien misi kali ini adalah bukan orang sembarangan. Ia merupakan salah satu pahlawan kerajaan dan juga merupakan putri pedang dan juga sekaligus uskup besar dewa tertinggi. Mendengar hal itu, Siti yang berprofesi sebagai pendeta langsung terkejut. Bertemu langsung dengan uskup dewa tertinggi adalah kehormatan yang luar biasa baginya. Dan di saat melihat sosok uskup agung secara langsung, Siti hanya bisa terdiam, terkesima, dan penuh rasa takjub. Tak lama kemudian, sang uskup mulai menceritakan tragedi yang terjadi di kota ini. Ia mengatakan beberapa waktu yang lalu, warga menemukan jasad seorang gadis kuil di sebuah gang kecil di pagi hari. Tubuhnya dipenuhi luka sayatan, dan ternyata itu bukan satu-satunya kasus. Rentetan kejadian lain bermunculan seperti penculikan anak-anak, penganiayaan gadis muda, dan kejahatan lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya suatu pagi, seorang penjaga memergoki sosok kecil yang sedang menyerang seorang wanita. Terbongkarlah wujud aslinya. Bukan anak kecil, bukan manusia, melainkan goblin. Mendengar pernyataan sang uskup agung itu, para petualang yang ada di ruangan itu langsung menarik kesimpulan yang sama. Sangat besar kemungkinan bahwa goblin sudah menyusup ke kota ini. Karena pada dasarnya, kota air ini adalah kota apung, di bawahnya terdapat jaringan gorong-gorong air super luas. Tempat gelap, lembab, dan jarang dijamah manusia, tempat ideal buat goblin untuk berkemah dan membuat sarang. Dari sanalah kemungkinan besar para goblin kunyuk itu hidup, berkembang biak, dan diam-diam naik ke permukaan untuk beraksi. Hal ini pun langsung diamini oleh sang putri pedang. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah pernah mengirim beberapa penjaga untuk menyelidiki gorong-gorong tersebut. Tapi masalahnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali ke permukaan. Lenyap, hilang, tanpa kabar. Dan di titik ini, suasana ruangan langsung berubah menjadi tegang. Berbekal peta detail yang diberikan oleh sang putri pedang, rombongan ini pun akhirnya langsung bergerak. Mereka mulai menyusuri wilayah bawah kota, menelusuri jalur-jalur yang dicurigai menjadi tempat sarang goblin. Seperti yang sudah bisa ditebak, sepanjang perjalanan, goblin demi goblin mulai bermunculan. Namun kali ini, mereka tidak diberi ampun. Satu persatu, goblin-goblin itu dibabat habis. Dan ketika rombongan ini semakin masuk ke dalam gorong-gorong, sang elf langsung pasang mode serius, kupingnya berdiri, penuh fokus. Ada sesuatu mendekat dari depan. Suasananya pun langsung tegang. Semua bersiap tempur dan yang muncul malah sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, dan di luar kitab anime goblin. Yang muncul ternyata adalah segerombolan goblin naik kapal. Ya, kapal digorong-gorong mengarungi sungai.
layaknya bajak laut dari titisan One Piece. Dan dari sini pertempuran besar pun tak terelakkan. Seperti biasa, Goblin Slayer datang buat coba-coba. Persiapan matang, detail, dan tanpa ampun. Bersama para rekannya, Goblin-Goblin titisan One Piece itu dihabisi dengan berbagai cara. Serangan jarak jauh, sampai eksekusi jarak dekat yang brutal dan sangat epik tentunya. Namun saat mereka mengira situasi sudah aman, muncul sesosok makhluk yang bikin jantung langsung copot. Ya, naga rawa alias aligator raksasa super besar. Tanpa persiapan, tanpa rencana yang khusus untuk monster level begini, satu kata yang terlintas dari kepala mereka yaitu cuma satu: lari sekencang-kencangnya menyelamatkan diri sendiri. Namun belum sempat bernapas lega, indera pendengaran tajam sang elf kembali aktif. Di depan ia mendengar lebih banyak goblin, dan bukan goblin biasa. Gerombolan goblin bajak laut sudah siap menghadang mereka. Di momen genting inilah, otak sang Goblin Slayer mulai mode aktif. Ia pun terpikirkan ide yang sangat jenius. Coba tebak kira-kira apa idenya? Ya, sang Goblin Slayer pun mengumpankan para goblin ke aligator raksasa itu. Mam gak tuh? Dan yang benar saja, satu persatu goblin bajak laut itu disapu habis oleh sang nagarawa tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu, Goblin Slayer dan kawan-kawan menonton dari atas. Adegan ini jelas menjadi salah satu adegan yang paling puas dan memuaskan dalam arc ini. Setelah perburuan panjang yang bikin tenaga dan mental terkuras, mereka pun memutuskan untuk mundur ke permukaan sementara. Bukan karena takut, tapi karena Goblin Slayer sadar akan suatu hal yang penting. Jumlah goblin di sini tidak normal. Mereka berkembang biak terlalu cepat dan terlalu banyak dan terlalu terorganisir. Dari situ Goblin Slayer pun menyimpulkan pasti ada sesuatu di balik semua ini. Keesokan harinya Goblin Slayer kembali beraksi. Namun kali ini ia membawa sesuatu yang bikin rekan-rekannya langsung bingung. Ya, seekor burung kenari. Melihat ekspresi bingung rekan-rekannya, Goblin Slayer pun langsung menjelaskan. Burung kenari ini sangat sensitif terhadap bau dan gas beracun. Begitu ada gas yang berbahaya di sekitar, burung ini bakal langsung bereaksi duluan. Dan menurut pengalaman pahit Goblin Slayer, sarang goblin terutama di area gorong-gorong seperti ini sering banget dipenuhi gas beracun. Gas yang sengaja dilepaskan untuk menjebak para petualang. Makanya kali ini Goblin Slayer tidak mau ambil resiko, semua sudah diperhitungkan dari awal. Tujuan mereka kali ini hanya satu, menuju hulu dari gorong-gorong. Menurut Goblin Slayer, di sanalah markas utama dari para goblin bajak laut yang selama ini bikin kekacauan di kota air. Dengan persiapan yang semakin matang dan ancaman yang semakin jelas berbahaya, perburuan goblin kali ini resmi memasuki tahap yang lebih serius. Mereka pun sampai di titik yang tidak ada di peta. Artinya tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui di depannya. Akhirnya mereka pun sampai di depan pintu yang sangat teramat besar. Dengan perlahan mereka pun membuka pintu besar itu. Namun ketika pintu itu dibuka, semua terdiam. Di tengah ruangan itu terlihat sosok manusia yang dirantai. Namun dalam sekejap kebenarannya terungkap. Itu bukan sosok manusia, melainkan tengkorak yang rambutnya baru saja rontok disusun sedemikian rupa agar tampak hidup dan menyedihkan. Di saat mereka masih mencerna apa yang baru saja terjadi, dari luar ruangan terdengar suara tawa para goblin yang menggema ke seluruh lorong. Semuanya langsung sadar ini adalah perangkap. Para goblin sengaja menunggu lalu menutup pintu untuk membuat Goblin Slayer dan teman-temannya terkurung hidup-hidup di dalam ruangan maut ini. Dan ternyata dugaan Goblin Slayer tepat sasaran. Sesaat setelah mereka terperangkap, gas beracun mulai disemprotkan ke dalam ruangan. Udara perlahan berubah menjadi pekat, napas mulai berat, kepanikan pun menyebar ke seluruh tim. Dengan sangat tenang dan di tengah kondisi yang bisa membunuh siapapun, Goblin Slayer langsung mengeluarkan arang dari tasnya dan membagikan ke seluruh anggota tim. Ia menyuruh mereka untuk membuat masker darurat dan meletakkan arang di dalamnya untuk menetralisir racun dari gas tersebut. Belum selesai sampai di situ, Goblin Slayer langsung memerintahkan sang dwarf untuk mencampur bahan-bahan yang ia bawa dan membuat beton instan. Sang elf pun langsung membantunya. Dengan kecepatan kilat, ia mengambil campuran itu dan langsung menambal satu persatu rongga di dinding yang menjadi jalan masuk bagi gas beracun. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Goblin Slayer bersama rekannya bergerak cepat menggeser batu besar untuk mengganjal pintu utama. Karena Goblin Slayer sudah tahu satu hal, setelah gas ini habis, para goblin pasti akan menyerbu lewat pintu depan. Dan benar saja, tidak lama setelah itu para goblin mulai merangsak masuk. Merangkak dari pintu yang telah mereka hancurkan. Namun kali ini situasinya jauh lebih berbahaya. Di antara goblin kroco itu menyerbulah sesosok monster yang berbeda, yaitu Goblin Champion.
Makhluk ini bukanlah goblin biasa. Kekuatannya setara dengan petualang tingkat 1. Besar, padat, dan penuh aura membunuh. Tanpa ragu, pertempuran pun dimulai. Dengan brutal namun terukur, mereka satu persatu menghabisi para goblin-goblin kecil itu terlebih dahulu. Dan ketika jumlah goblin kroco mulai berkurang, Goblin Slayer langsung mengarahkan seluruh fokusnya ke sang Goblin Champion. Namun, Goblin Champion membalas dengan pukulan telak menghantam Goblin Slayer hingga ia terlempar jauh dan menghancurkan pilar sebuah batu. Bayangkan seberapa besar kekuatan monster ini hingga bisa membuat sang Goblin Slayer terluka parah. Melihat hal itu, Siti langsung shock, mentalnya pun runtuh, konsentrasinya buyar, dan parahnya, sihir pertahanan yang ia rapalkan menghilang. Ini si Siti malah nambah beban, nambah masalah, bukannya tetap fokus. Situasi langsung berubah menjadi chaos. Goblin Slayer terkapar, pertahanan runtuh, moral tim pun jatuh bebas. Keseimbangan pertempuran ini pun mulai berpihak pada sang para goblin. Namun di tengah jeritan Siti yang kesakitan, Goblin Slayer mendengar dan suara itu menariknya kembali ke masa lalu, kenangan desa yang hancur, teriakan kakaknya, ejekan dunia yang membiarkan goblin merajalela. Dengan sisa tenaga terakhir, Goblin Slayer bangkit bukan dengan pedang, bukan dengan perisai, melainkan dengan rambut seorang petualang yang sudah mengering dan mengeras seperti tulang. Ia pun melompat dan mencekik erat leher Goblin Champion dengan kekuatan terakhirnya. Sambil menahan rasa sakit, ia memaksakan tubuhnya bergerak demi menyelamatkan Siti. Aksi brutal itu pun perlahan mengubah keadaan. Melihat Goblin Champion diserang dengan kejam, para Goblin kroco mulai ketakutan. Pasukan Goblin yang tersisa pun kabur sekencang-kencangnya. Meskipun tubuh sudah babak belur, Goblin Slayer masih ingin mengejar mereka. Untungnya sang Elf dan Dwarf langsung menghampirinya, menahan tubuhnya yang sudah hampir roboh dan membantu ia berjalan. Pertempuran akhirnya berakhir. Lizardman segera mengobati Siti dan untungnya ia masih bisa diselamatkan. Namun, di tengah rasa lega itu, di tengah rasa haru karena semua selamat, Goblin Slayer pun tumbang. Adegan pun berpindah, kita diperlihatkan sesosok anak kecil yang berada di dalam sebuah gua yang gelap. Wajahnya tertunduk, tangannya gemetar. Di depannya ada seseorang yang terus memarahinya dengan keras. Ia dituduh pengecut, dituduh tak berguna, karena tidak mampu mengalahkan goblin dan hanya dia membeku saat kakak perempuannya diserang oleh gerombolan goblin. Namun yang membuat adegan ini semakin mengerikan, sosok yang memarahinya itu bukanlah manusia, melainkan seorang goblin. Ya, kalian tidak salah dengar. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa anak ini tidak melawan? Kenapa ia hanya diam? Jawabannya adalah, goblin yang memarahinya itu bukanlah sembarang goblin, melainkan guru bertarungnya. Ia yang mengajarkan cara bertahan hidup, cara membaca musuh. Dan pada saat itu, anak kecil itu dipaksa untuk belajar langsung dari makhluk yang ia benci. Dan dari sinilah terungkap kebenaran, anak kecil yang kita lihat barusan adalah masa lalu sang Goblin Slayer. Ironis bukan? Seseorang yang kini tanpa ampun membantai goblin ternyata dibesarkan dan dilatih oleh goblin itu sendiri. Bukan karena memaafkan mereka, tapi karena untuk membunuh monster, ia harus memahami monster itu sendiri. Akhirnya Goblin Slayer pun terbangun dari tidurnya. Dan ya, kita masuk ke adegan yang mungkin kalian sering bayangkan, sering kalian inginkan, tapi ingat, ini cuma bisa kalian bayangkan saja. Hai, saat matanya terbuka, di sampingnya sudah ada Siti yang tidur dengan wajah yang lelah. Sementara sang pahlawan pedang berdiri tak jauh dari sana. Di momen ini kita diperlihatkan bekas luka di sekujur tubuh Goblin Slayer, luka dari latihan brutal, dan pertarungan hidup mati yang sudah berkali-kali ia lewati. Lalu sang pahlawan pedang yang kini menjabat sebagai uskup agung mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa alasan dirinya tidak mampu menghabisi goblin adalah ternyata di masa lalu ia pernah ditangkap goblin di sebuah gua. Dan ya, kalian tahu sendirilah apa yang terjadi setelah itu. Trauma itu begitu dalam hingga membuatnya tak sanggup lagi menghadapi goblin. Setelah cerita itu selesai, sang uskup agung pun pergi meninggalkan Goblin Slayer. Tak lama kemudian, rekan-rekan Goblin Slayer pun datang menjenguk. Rasa khawatir mereka langsung hilang begitu melihat Goblin Slayer masih bisa berdiri, meskipun jelas tubuhnya masih remuk. Mereka pun memutuskan untuk makan bersama, lalu berpisah sejenak mencari dan memperbaiki peralatan yang rusak. Sore harinya setelah semua persiapan selesai, Goblin Slayer dan Siti duduk di pinggir laut. Di sini Siti akhirnya membuka perasaannya. Ia berkata bahwa dirinya khawatir melihat Goblin Slayer yang terlalu memaksakan diri dalam misi kali ini. Namun jawaban datar seperti biasa, Goblin Slayer hanya menjawab,
aku baik-baik saja. Ia bahkan meminta maaf karena merasa tidak mempersiapkan semuanya dengan matang. Namun sebelum sempat suasana menjadi haru, tiba-tiba seorang rekan dari guild datang dengan marah-marah. Alasannya mereka diminta membantu membawakan satu karung gandum besar dari kota asalnya. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan masuk semakin dalam ke saluran air bawah kota. Namun mereka tiba-tiba terhenti. Di hadapan mereka bersemayam satu makhluk yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah makhluk asing yang dikenal sebagai makhluk kekacauan. Lalu, seberapa berbahayakah makhluk ini? Jawabannya adalah sangat mematikan. Makhluk ini akan melenyapkan apapun yang mendekatinya. Bukan dihancurkan, bukan dibakar biasa, tapi dilelehkan oleh sihir aneh yang bahkan membuat batu mencair seperti lilin. Tanpa rencana yang matang, ini murni bunuh diri. Setelah strategi disusun dengan rapi, sang elf pun maju terlebih dahulu, bertugas memancing perhatian si bola mata yang menjijikan itu. Lalu sang dwarf mulai melantunkan mantra tidur, membuat mata itu perlahan melemah dan mengantuk. Dan sekarang giliran sang Goblin Slayer membuka kantung besar yang dibawanya. Isinya, ya, sekantong gandum. Dan di sini muncul pertanyaan sejuta umat. Buat apa gandum? Mau bikin roti di tengah gorong-gorong? Salah besar dong kalian. Gandum di ruang tertutup sama dengan bahan peledak yang mematikan. Satu momen ledakan dahsyat pun terjadi. Tekanan udara meledak brutal dan si monster mata kekacauan langsung KO tanpa banyak drama. Setelah makhluk itu tumbang, mereka pun menghela napas sejenak dan di depan mereka kini sudah berdiri sebuah cermin sihir raksasa. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mulai menyelidiki cermin besar misterius itu. Aura aneh terasa semakin kuat, namun di tengah penyelidikan itu, Siti dengan kepo dan polosnya, aduh Siti lagi, menyentuh cermin itu. Dan di saat itu juga reaksi aneh pun terjadi. Permukaan cermin mulai beriak dan apa yang mereka lihat benar-benar di luar nalar. Melalui cermin itu terlihat puluhan bahkan ratusan goblin. Dan bukan cuma itu, terlihat juga kapal goblin yang sebelumnya mereka lawan saat berada di gorong-gorong air. Di momen itu juga semua kepingan ini mulai tersusun sempurna. Mereka menyimpulkan satu hal penting. Cermin ini adalah artefak kuno yang berfungsi sebagai gerbang pemindah objek ke tempat yang sangat jauh. Dan disinilah masalah besarnya. Cermin ini kebal terhadap sihir. Materialnya memiliki anti sihir yang membuatnya tidak bisa dihancurkan dengan cara yang biasa. Artinya, ada seseorang yang sengaja menaruh cermin ini di sini. Seseorang yang memfasilitasi goblin memindahkan pasukan mereka dan mengarahkan serangan mereka ke kota air. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Monster mata kekacauan yang barusan mereka kalahkan bukan kebetulan berada di sana. Ia adalah penjaga cermin yang ditugaskan untuk membasmi siapapun yang berniat menghancurkannya. Di saat yang bersamaan muncul suara jejak kaki yang sangat banyak dari para goblin akibat ledakan yang dihasilkan saat mengalahkan sang penjaga cermin tadi. Goblin Slayer pun berusaha memutar otaknya dengan sangat keras, melihat sekeliling ruangan, berharap menemukan sebuah cara agar mereka bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Gerombolan goblin itu pun semakin mendekat. Dengan perasaan campur aduk, mereka mempersiapkan rencana yang harus berhasil itu. Goblin Slayer pun membagi tugas masing-masing untuk mereka. Setelah persiapan selesai, mereka pun bersiap di tempatnya masing-masing. Di saat Goblin Slayer, Siti, Elf, dan Dwarf menahan gerombolan Goblin Kroco, di sisi lain, sang Lizardman berjuang mati-matian mencongkel cermin raksasa itu. Waktu pun terus berjalan. Dan tepat di saat itulah, Goblin Champion itu muncul. Ya, Goblin Champion yang tadi itu kabur. Tanpa ragu sedikit pun, Goblin Slayer langsung menuju Goblin itu sambil menangkis serangan para Goblin Kroco itu. Namun keadaan semakin genting, amunisi semakin menipis, nafas mulai terengah, dan tenaga mereka hampir habis. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Lizardman pun mengeram dan mengerahkan seluruh tenaga. Dan akhirnya cermin itu bisa terlepas dari dinding. Tidak ada waktu untuk bersorak, inilah momen sakral, momen penentu. Jika mereka salah langkah di sini, mereka akan terjebak di pertarungan tanpa akhir melawan para goblin hingga mati kelelahan. Dengan arahan dari Goblin Slayer, semua mengeluarkan jurus terkuat mereka. Dwarf menghantam bangunan, menciptakan reruntuhan besar, sisanya berlindung di balik cermin sihir itu. Dan di saat yang bersamaan, fungsi sebenarnya cermin itu pun terungkap. Cermin itu memindahkan seluruh reruntuhan langsung ke dalam sarang goblin. Gerombolan goblin itu akhirnya musnah. Setelah kekacauan itu berakhir, setelah Goblin Kroco, Goblin Champion, bajak laut goblin, dan monster titipan tak jelas itu berhasil dibereskan, Goblin Slayer akhirnya menemui sang putri pedang. Dan disinilah plot twist paling menusuk hati terungkap. Ternyata dalang dari semua ini adalah sang putri pedang itu sendiri. Ya, beneran dia. Dari mulai aligator raksasa digorong-gorong, monster mata penjaga cermin, bahkan kasus penculikan dan pembunuhan yang bikin satu kota ketakutan itu adalah bagian dari rencana dia. Bukan karena dia jahat, semua ini dia lakukan karena satu hal, ketakutan.
Ketakutan berlebihan, overthinking tingkat dewa, trauma yang tidak pernah sembuh. Karena di masa lalu, dia pernah diculik oleh goblin. Dan trauma itu begitu dalam sampai membuatnya berpikir, lebih baik melakukan dosa ini sekarang daripada membiarkan goblin itu keluar dan membunuh lebih banyak orang. Dan juga, semua penculikan dan hal-hal yang terjadi di kota itu bukan ulah goblin, tapi hasil keputusasaan manusia yang dikendalikan oleh rasa takut. Di titik ini kalian pasti mikir, ini mah gak bisa dibela. Tapi tidak dengan sang Goblin Slayer. Alih-alih marah, alih-alih menghakimi. Dan disinilah momen paling keren dari sang Goblin Slayer. Momen paling keren dari sang Goblin Slayer. Dengan suara datar khasnya, ia berkata sesuatu. Ya, ini versi simpelnya sih gini ya. Suaranya gini. Rasa takutmu itu nyata, tapi kau tidak sendirian. Jika Goblin datang, aku akan membunuh mereka. Itu saja. Anjay, keren kan? Kata-kata sederhana, tapi justru itulah yang paling meluluhkan sang putri pedang. Setelah semua urusan selesai, misi di kota air pun berakhir. Tidak ada pesta megah, tidak ada pujian, mereka pulang seperti biasa. Tertawa ringan, mengobrol santai, seolah-olah petualangan barusan tidak pernah terjadi. Setelah menjalani quest yang cukup berat, menghancurkan sebagian besar peralatannya, Goblin Slayer pun pergi menuju guild untuk memperbaiki zirah dan senjatanya. Menariknya, ternyata tidak banyak orang yang mengetahui wajah asli sang Goblin Slayer. Hal itu terlihat ketika petualang tombak yang berada di depannya justru mengira ia hanyalah seorang asing biasa. Setelah urusannya selesai dengan tukang pandai besi dan zirahnya berhasil diperbaiki, Goblin Slayer pun berjalan-jalan di sekitar kota. Pasalnya, pada hari itu tidak ada satupun quest memburu goblin, sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi. Melihat kesempatan langka itu, Goblin Slayer akhirnya diajak oleh teman-temannya bersama sang resepsionis untuk menikmati kota, sesuatu yang hampir tidak pernah mereka lakukan selama ini. Tanpa terasa, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Di penghujung hari itu, Goblin Slayer sendiri memandangi bulan di tempat langit malam. Tenggelam dalam pikirannya, ia merenungkan semua hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Pertempuran, kehilangan, dan jalan hidup yang penuh darah. Keesokan paginya, Goblin Slayer kembali melakukan penyusuran lingkungan di sekitar rumahnya. Namun, kali ini sesuatu yang tak terduga membuatnya terdiam. Di tanah sekitar rumahnya, terdapat banyak sekali jejak kaki, dan itu bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak kaki para goblin. Temannya yang sedang sibuk menyiapkan sarapan langsung terkejut saat melihat Goblin Slayer masuk dengan wajah yang tak biasa. Dengan nada tegas dan serius, Goblin Slayer berkata dengan singkat, "Nigero, ashiato ga atta." Mendengar hal itu, temannya kebingungan lalu membalas, "Bukankah kamu bisa mengalahkan mereka?" Namun, jawaban Goblin Slayer kali ini benar-benar di luar dugaan. Dengan tenang tapi penuh tekanan, ia berkata bahwa ia tidak bisa mengalahkannya. Goblin Slayer lalu menjelaskan, memang benar, di dalam gua ia mampu mengalahkan 100 goblin sendirian. Tapi di tempat terbuka, situasinya jauh berbeda. Tidak ada lorong sempit, tidak ada jebakan, tidak ada keuntungan medan. Dan yang lebih mengerikan lagi, berdasarkan pola dan ukuran jejak kaki yang ia temukan, Goblin Slayer menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar shaman atau goblin champion yang memimpin. Yang memimpin mereka adalah Goblin Lord, sosok yang kekuatannya setara dengan petualang peringkat 1 ditambah dengan pasukan lebih dari 100 goblin. Itu bukan perburuan biasa, itu adalah sebuah invasi. Berdasarkan pengalamannya, Goblin Slayer memperkirakan serangan akan terjadi secepatnya malam ini atau paling lambat besok malam. Dan tujuan mereka sudah jelas, peternakan ini bukanlah target akhir. Tempat ini akan dijadikan markas sementara para goblin agar bisa menyerang kota dengan lebih mudah. Tanpa banyak bicara, ia memulai temannya dan pamannya meninggalkan peternakan ini secepat mungkin. Namun di luar dugaan, temannya menolak keras. Bukan karena berani, bukan juga karena takut. Bukan juga karena nekat. Tapi karena ia tahu satu hal, jika ia pergi, Goblin Slayer tetap akan tinggal dan bertarung sendirian melawan ratusan goblin itu. Tatapan keras kepala dan air mata yang dikeluarkan oleh temannya itu membuat Goblin Slayer terdiam. Di saat itulah, tanpa buang waktu, Goblin Slayer memutar otak lalu berbalik dan pergi menuju kota. Sesampainya di guild, ia langsung menghampiri petualang tombak. Dengan nada serius, ia mengucapkan satu hal yang membuat suasana guild langsung membeku. "Tanomi ga aru." Seluruh ruangan terdiam, para petualang saling berpandangan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Karena semua orang tahu, Goblin Slayer adalah petualang penyendiri. Ia tidak pernah meminta bantuan. Goblin Slayer lalu menjelaskan situasinya. Akan ada serangan besar-besaran ke sebuah peternakan miliknya. Jumlah goblin ini diperkirakan lebih dari 100, dan yang memimpin mereka adalah Goblin Lord. Mendengar hal itu, ekspresi para petualang langsung berubah. Goblin Lord bukanlah musuh sembarangan. Itu adalah monster yang setara petualang peringkat 1. Belum lagi pasukan goblin yang mengikutinya.
Dan kemudian Goblin Slayer melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Ia membungkukkan badannya sedalam-dalamnya. Sebuah gestur yang menunjukkan permohonan paling serius. Namun alih-alih mendapat apresiasi, Goblin Slayer justru mendapat cibiran. Beberapa petualang di guild berkata bahwa mereka enggan berburu goblin. Bukan karena takut, tapi karena merasa jijik. Menurut mereka, membasmi goblin itu tidak pantas bagi petualang sejati. Sang pendekar tombak pun berkata, kalau kamu serius, harusnya kamu melapor ke guild dan membuat quest resmi, bukan datang meminta tolong seperti ini. Mendengar omongan yang merendahkan itu, emosi elf langsung tersulut. Ia sudah bersiap untuk melompat ke bawah, siap menghajar satu persatu orang yang sudah berbicara sembarangan. Namun sebelum situasi benar-benar meledak, mendengar hal itu, sang resepsionis langsung berlari masuk ke dalam ruangan guild. Di tengah ketegangan itu, si petualang tombak pun berkata, dengan nada yang menantang, kalau begitu, apa imbalan yang akan kamu berikan? Goblin Slayer pun menjawab dengan singkat, すべてだ。俺の持つもの、すべてが報酬だ。 yang ia maksud semuanya adalah bukan hanya harta, tapi seluruh yang ia miliki, peralatan, waktu, bahkan jika perlu, hidupnya. Para petualang itu terdiam tanpa ejekan, tak ada tawa. Semua orang bisa merasakan ini bukan tawaran, ini sebuah tekad. Namun jawaban itu justru membuat pendekar pedang semakin kesal. Bukan terkesan tapi malah kebingungan. Ia menghela napas dengan kesal lalu berkata bahwa ia sebenarnya tidak membutuhkan semua itu. Ia hanya berharap Goblin Slayer akan menepati janjinya untuk membelikan satu minuman saja. Tak lama setelah itu, Elf, Dwarf, dan Lizardman yang sejak awal niat membantu akhirnya melangkah maju dalam permintaan Goblin Slayer. Di saat suasana yang tadinya panas mulai mereda, sang resepsionis kembali muncul. Dan kali ini ia membawa sesuatu yang akhirnya mengubah segalanya. Sebuah quest resmi dari guild. Isi quest itu singkat. Pembasmian goblin di peternakan, hadiahnya 1 koin emas untuk setiap kepala goblin. Dan suasana guild langsung berubah. Para petualangan yang tadinya mencibir, merasa jijik, dan menganggap goblin sebagai musuh kelas rendahan, sekarang mulai tertarik. Tapi bukan hanya karena hadiah. Perlahan kita diperlihatkan satu hal penting. Ternyata selama ini banyak orang yang diam-diam memperhatikan Goblin Slayer. Ada yang pernah diselamatkan olehnya, ada yang merasa satu angkatan dengan dia saat masih petualang baru, ada pula yang sekedar mengenalnya sebagai orang aneh yang selalu memburu goblin, tapi entah kenapa selalu kembali hidup. Dan bagi mereka semua akan terasa sangat janggal bila sosok yang paling sering dibicarakan di guild ini tiba-tiba hilang karena sebuah serangan goblin. Dan di sini jujur ya, aku tuh terharu banget sama momen ini sih sebenarnya. Mending kalian aku saranin buat nonton deh langsung. Dan tepat di akhir momen yang super menyentuh ini, Siti baru muncul. Malam pun tiba. Di peternakan milik Goblin Slayer, lampu-lampu obor dan api unggun kecil mulai menyala. Di sisi lain, mata-mata Goblin Kroco melaporkan hal itu ke Lord mereka. Dan kita diperlihatkan panorama pasukan Goblin yang mengerikan. Goblin Kroco, Goblin besar, Shaman, pemanah, jumlahnya tidak bisa diremehkan. Dan di pucuk pimpinan ada Goblin Lord yang berdiri menatap jauh ke arah peternakan. Setelah komando diberikan, para Goblin mulai menyerang peternakan dengan niat jahat yang sangat bejat. Mereka menggunakan manusia sebagai tameng hidup. Namun tim petualang pun sudah siap. Dwarf dan penyihir ungu segera merapal mantra tidur dan dalam sekejap para Goblin Kroco ini mulai mengantuk dan sempoyongan. Para petualang yang berjaga langsung menyerbu untuk menyelamatkan para wanita yang dijadikan tameng hidup. Setelah sinyal pembebasan diberikan dengan tameng hidup selamat, mereka menuju ke strategi berikutnya. Dengan membabi buta dan sangat mangkel, apa sih mangkel? Sangat emosi, para petualang menyerang Goblin Kroco itu dengan amukan yang penuh emosi, memotong, menebas, dan menghancurkan pasukan itu dengan brutal dan maksimal. Mendengar laporannya bahwa pasukannya kalah dalam sekejap, sang Goblin Lord pun memerintahkan Goblin Rider untuk segera bergerak. Namun para petualang sudah memprediksi hal ini dan menempatkan posisi untuk menghadang mereka. Hasilnya, kerja tim yang sempurna, para Goblin Rider yang gesit itu dihancurkan satu persatu. Lalu, mengapa mereka bisa mengetahui pergerakan dari para Goblin? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah arahan dari sang Goblin Slayer yang sudah hafal, paham, khatam, mengingat semua strategi dan trik musuh dari para goblin. Dengan detail dan teliti, ia menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh para goblin itu, sehingga membuat kemungkinan menang pada pertempuran kali ini jauh lebih besar. Setelah pasukan luluh lantah dalam sekejap, Goblin Lord pun mengamuk dan mengutus kekuatan tempur terkuatnya, yaitu Goblin Champion. Dari dalam hutan, tiba-tiba muncul sekumpulan hobgoblin bersamaan dengan 2 Goblin Champion. Semangat tim petualang pun kembali membara. Akhirnya mereka menemukan lawan yang setara dan bisa menguji kemampuan mereka. Sementara sebagian tim menghadapi pasukan goblin,
Sang Goblin Lord sendiri menyadari bahwa pertempuran ini sudah sulit untuk dimenangkan. Dengan putus asa, ia mencoba melarikan diri dan memulai semuanya dari awal kembali. Namun, sang Goblin Lord terkejut setengah mati melihat jalan kaburnya sudah dihadang oleh sang Goblin Slayer. お前の故郷はもうない。 Keduanya pun bertarung habis-habisan, mengerahkan kekuatan penuh untuk saling mengalahkan. Setiap serangan penuh amarah, setiap langkah penuh strategi. Tiba-tiba serangan Goblin Lord pun berhasil mengenai Goblin Slayer, membuat perisainya terlepas dan terlempar jauh. Namun bukannya mundur, Goblin Slayer tetap menyerang Goblin Lord dengan sekuat tenaga. Goblin Slayer sempat mengalami kesulitan saat menghadapi Goblin Lord yang kuatnya setara dengan petualang peringkat 1. Serangan pertama Goblin Slayer mengenai musuh, tapi Goblin Lord dengan cepat membalas. Tangan Goblin Slayer terluka, pedangnya patah, perisainya pun terlempar. Dan yang bikin semakin menyebalkan adalah Goblin Lord itu malah meringis seakan mengejek Goblin Slayer yang lemah dan mempermainkan Goblin Slayer seperti goblin kunyuk pada umumnya. Emang nyebelin ini kayaknya Goblin Lord, goblin ini nih. Setelah cukup mempermainkan sang Goblin Slayer, ia pun berniat segera menghabisi sang Goblin Slayer. Tapi tiba-tiba serangannya justru membentur sesuatu yang tak terlihat. Ekspresi sombongnya kini berubah menjadi panik. Di saat yang tepat, Siti muncul dengan sihir pertahanan, menjepit Goblin Lord dari dua sisi sambil menahan pedang Goblin Slayer agar tertancap lebih dalam. Goblin Lord pun mencoba memelas pura-pura menyesal dan menangis. Tapi Siti tidak terkecoh karena dia sudah tahu dan dia sudah mengenal sifat busuk para goblin. Dan akhirnya Goblin Slayer tersadar dari pingsannya, mengumpulkan sisa tenaganya dan mengakhiri Goblin Lord dengan brutal dan tanpa ampun. そして俺はゴブリンスレイヤーだ。 Malam panjang itu akhirnya berganti saat matahari mulai menyingsing, menandai hari baru yang damai setelah ancaman dari ratusan goblin dan sang Goblin Lord berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan brutal itu selesai, Goblin Slayer kembali ke peternakan temannya, dibantu Siti yang setia menemani di setiap langkahnya. Para petualang lain pun menyambut kepulangan sang pahlawan dengan senyuman lega karena mereka tahu bahaya yang besar baru saja berhasil diatasi. Tak lupa, Goblin Slayer pun segera mengabari temannya di peternakan bahwa pertempuran kali ini telah selesai. Di hari yang sama setelah mengalahkan seluruh goblin, para petualang berkumpul di guild untuk mengadakan perayaan. Mereka menikmati pesta dengan penuh sukacita. Siti pun penasaran dan bertanya kepada Goblin Slayer kenapa ia tidak meminta bantuan guild untuk membuat quest saja. Terungkaplah luka masa lalunya. Dulu saat desanya diserang goblin, meskipun ada quest membasmi goblin, tidak ada satupun petualang yang datang menyelamatkannya. Mendengar itu, Siti berjanji jangan sungkan untuk meminta tolong lagi kepadaku di masa depan. Aku pasti menolongmu, begitu juga dengan petualang di kota ini. Saat suasananya mulai tenang, Siti dengan polos meminta hadiah sekaligus ingin melihat wajah sang Goblin Slayer. Ia meminta sang Goblin Slayer untuk membuka helmnya. Kemudian sebagai hadiah, Goblin Slayer pun menuruti keinginannya. Begitu helmnya dibuka, Siti terkesima sementara para petualang lain pun hanya bisa terdiam, takjub karena selama ini tidak ada yang pernah melihat wajah sang Goblin Slayer. Suasana guild pun mendadak hidup dan berwarna karena misteri wajahnya yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Ya, walaupun di sana banyak spoiler ya mengenai wajah sang Goblin Slayer ini, namun jujur aku masih penasaran sih dengan wajah aslinya sampai saat ini. Oke, saya siapa ini? Beserta kru yang bertugas, pamit untuk undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.